Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Desember 2024 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo para sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ansira Domini, Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Allah Bapa memberkati kita semua dengan iman akan Yesus Kristus dan memberkati kita dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada hari ini, saya bersyukur karena saya dipercaya kembali untuk membawakan renungan audio Daily Fresh Juice. Dan renungan hari ini, sumber inspirasinya adalah dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tinggal menghitung hari, kita akan segera merayakan Hari Raya Natal. Rasanya waktu berlalu dengan cepat ya. Sangat cepat, gak kerasa. Sekarang sudah di penghujung tahun 2024. Oke, saya ingin bertanya, apa saja yang sudah Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan, termasuk rekan-rekan muda semuanya, untuk mempersiapkan Natal? Saya berasumsi, mungkin saja ada yang sedang mempersiapkan miniatur kandang Natal. Mungkin saja ada yang sedang mempersiapkan hiasan Natal di rumah. Mungkin saja ada yang sedang berlatih untuk memasak agar bisa menjamu tamu-tamu saat santap Natal. Mungkin juga ada yang sedang deg-degan sekaligus gembira karena akan menerima baptisan Gereja Katolik di Hari Raya Natal. Dan
Mungkin saja juga ada yang sedang sibuk untuk berbelanja barang-barang baru, baju, sepatu, dan segala keperluan seremonial lainnya dalam menyambut Natal. Semua itu sah-sah saja dalam rangka menyambut Natal, mau itu hal yang bersifat seremonial ataupun bersifat religion, ya semua itu sah-sah saja. Justru yang harus kita mencoba jujur pada diri kita sendiri adalah apakah semua persiapan ini adalah bentuk kerinduan akan hari raya Natal atau sudah otomatis nih dijalankan karena menjadi rutinitas tahunan. Mengapa saya berikan pertanyaan reflektif demikian? Karena hal ini relate dengan bacaan Injil yang kita baca dan kita dengarkan pada hari ini. Dimana kalau kita baca ulang, dalam bacaan Injil hari ini diceritakan sejumlah besar orang yang dibaptis oleh Santo Yohanes Pembaptis, tapi kebingungan setelahnya harus berbuat apa. Lantas sikap ini justru menjadi pertanyaan saya pribadi. Apakah motif orang-orang tersebut ya menyerahkan dirinya untuk dibaptis? Apakah dibaptis untuk bertobat demi keselamatan yang akan datang berikutnya? Atau sekedar FOMO karena banyaknya orang dibaptis dan yuk ikut-ikutan yuk gitu kan. Saya jadi bertanya, kenapa orang ini udah dibaptis terus bingung mau ngapain? Nah, jadi sekarang di zaman sekarang bagi kita yang telah menerima baptisan dan atau ya akan menerima baptisan, pertanyaan reflektifnya sama. Setelah dibaptis, tahukah kita mau berbuat apa? Apakah baptisan ini adalah garis finish buat kita? Atau justru baptisan ini adalah garis start buat kita? Jika kita menganggap baptisan ini adalah garis finish, maka kita akan cenderung berleha-leha, merasa bahwa semua perjuangan kita menuju kekudusan sudah selesai. Toh dibaptis, jadi murid Yesus, otomatis masuk surga. Tak dulu. Namun, apabila kita mempunyai mindset bahwa baptisan ini adalah garis start, maka kecenderungan kita akan selalu berjaga-jaga, waspada, dan berbenah diri dari hidup kita yang lama kepada hidup yang baru. Dan begitu yang Santo Yohanes Pembaptis sampaikan tadi, baik kepada para pemungut cukai dan juga kepada para prajurit sejumlah besar orang tersebut. Dan untuk menjadi manusia baru, jalannya memang gak mudah. Saya akui jalannya tidak mudah. Keselamatan yang kita telah terima dari Yesus Kristus harus kita perjuangkan dan upayakan setiap hari melalui sakramen-sakramen gereja, khususnya sakramen tobat, sakramen ekaristi, doa, kitab suci, dan olah batin lainnya untuk selalu menyatu pada pokok anggur yang sejati. Berat, ya, karena orang Katolik sejatinya seharusnya menjadi pelaku firman. Dan inilah pelaku firman itu, untuk melekat pada pokok anggur yang sejati dan berbuah, agar buahnya dapat dirasakan rasanya manis, dan kita dikenal sebagai murid Yesus, dikenal sebagai anak Bapa. Perjuangan ini gak mudah, tapi kita harus niatkan dalam hati bahwa setiap hari demi hari, tanpa terkecuali hari Natal, kita selalu bisa menjadi manusia baru. Semoga dalam proses ini, kita bersama, tidak mudah disesatkan dan dibuat bingung oleh maraknya pengajaran-pengajaran palsu yang akan membuat kita terpisah dari Allah Bapa. Dan mari kita bersama, baik dalam waktu sekarang ini, dalam rangka menyambut Natal, dan di hari-hari yang akan datang, kita tetap mampu mengupayakan kekudusan
untuk terus menjadi manusia baru yang berbuah dalam Yesus Kristus karena kita telah dibaptis dan ditebus. Sekarang marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas bacaan Injil yang hamba baca dan hamba dengarkan pada hari ini. Hamba berterima kasih karena hamba telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui sengsara dan kebangkitannya. Hamba juga telah mengalami pembaptisan untuk menjadi manusia baru, dilepaskan dari dosa asal, dilepaskan dari segala kutuk dan kuasa kegelapan, dibawa untuk menuju pada kehidupan kekal abadi di surga. Hamba beserta para pemirsa Fresh Juice semuanya mau mengupayakan hidup suci Bapa. Bantulah kami semua dengan Roh Kudus untuk mampu menjalankan pertobatan yang sejati dan menjadi manusia baru dari waktu ke waktu, agar kekudusan yang telah ditawarkan oleh Yesus Kristus, jalan keselamatan yang telah dibukakan oleh Yesus, kelak kami pantas untuk berada di rumah-Mu yang baka. Bunda Maria, tolong doakan kami, orang-orang yang lemah ini. Berikanlah kasih sayang Ibu kepada kami sebagai anak-anak yang berziarah dan berjuang di dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk mendengarkan renungan audio Daily Fresh Juice pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Desember 2024. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.